Selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Salam sehat selalu untuk kalian semua. Hari ini kembali lagi bertemu dengan Ibu dan Ibu akan membahas LKPD yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. LKPD yang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang, ya. Silakan disiapkan dulu LKPD atau lembar jawaban kalian. Baik, kita mulai ya. Nah, kita mulai halaman 7. Di halaman 7 ada 4 pertanyaan, kemudian ada 2 gambar ya di atasnya. Gambar yang pertama tuh yang ini. Pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan anak pada gambar yang pertama? Berarti gambar yang ini, yang Ibu tampilkan di sini itu. Apa yang sedang dilakukan? Ya. Anak yang lebih besar menggendong anak yang lebih kecil. Gampang kan jawabannya? Oke, nah pertanyaan nomor 2 masih dari gambar yang ke-1 itu. Mengapa ia dapat menggendong anak kecil? Kira-kira jawabannya apa ya? Karena ia lebih kuat dan lebih besar badannya dibanding anak yang digendong tadi itu ya. Nah, sekarang kita ke gambar di sebelahnya, gambar kedua. Ada berapa laki-laki dan perempuan yang terdapat pada gambar kedua? Laki-laki 6 orang, perempuan 9 orang. Nanti Bu Deta akan tunjukkan laki-laki 6 orang mana saja, ya. Kita ke nomor 4 dulu. Mengapa ada anak yang masih kecil, sedang, besar, bahkan orang dewasa? Alasannya mengapa? Karena manusia mengalami pertumbuhan, ya. Baik, nah sekarang kita kembali ke gambar ini. Nah, di gambar ini laki-laki yang mana saja ya? Nah, kamu bisa lihat tanda bintang warna kuning yang Ibu berikan di atas kepala atau di dahi anak laki-laki. Yang pertama yang ini. Ting, nah itu ya. Yang kedua ini. Oke, ketiga ini bapak-bapak. Kemudian yang keempat, ini yang kelima, dan yang keenam yang mana ya? Nah, itu yang digendong oleh ibunya sebelah bapaknya itu ya. Nah, ini 6 orang laki-laki, sedangkan perempuan sisanya ada 9 orang. Kita lanjutkan. Di halaman 8 ada 4 pertanyaan seperti ini dan Bu Deta minta kalian berdiskusi bersama orang tua kalian ya. Dan sebenarnya jawaban ini pun kecuali nomor 2 ya, ada di halaman 9. Tapi nggak apa-apa, kita lihat yuk. Untuk nomor 1, pertanyaannya apa arti pertumbuhan dan perkembangan? Nah, inilah arti pertumbuhan dan perkembangan. Proses peningkatan semua potensi manusia, baik fisik maupun psikis. Ini yang dimaksud dari pertumbuhan dan perkembangan itu. Sedangkan pertanyaan nomor 2, buatlah daftar pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh dirimu sebagai laki-laki atau perempuan. Silakan, itu yang kalian alami pertumbuhannya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Berita memberikan contoh seperti ini. Pertumbuhanku dari bayi, balita, anak-anak mungkin untuk kalian sampai anak-anak, kalau Berita sudah sampai dewasa. Nah ya, ada remaja, ada dewasa. Perkembanganku dari yang tidak bisa berhitung, membaca, menulis menjadi bisa, dan lain-lain. Silakan tambahkan. Yang tadinya tidak bisa bernyanyi dengan baik, misalnya sekarang dapat bernyanyi dengan baik, yaitu silakan tambahkan, yaitu perkembangan. Minggu lalu dalam video pembelajaran Bu Deta sudah menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu. Kita ke nomor 3. Apa yang membuat kamu bisa bertumbuh dan berkembang? Apa jawabannya? Makan, minum, olahraga, pengalaman, pembelajaran, pelatihan, pendampingan yang kita dapatkan sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang. Ya, kalimatnya terserah kalian, tidak harus sama seperti yang Bu Deta tuliskan di sini ya. Yang penting
maksud dan tujuannya sama. Dan pertanyaan terakhir, siapa orang-orang yang dapat membantumu? Ada orang tua, guru, saudara, teman, masyarakat, atau mungkin bisa kalian tambahkan di rumah ada kakek, nenek. Boleh ya, bebas. Terserah kalian sesuai dengan orang-orang yang sudah membantu kalian. Nah, itu untuk halaman 8. Selanjutnya, di halaman 9, Bu Deta meminta kalian untuk membuat slogan untuk memberi semangat agar lebih mengembangkan kemampuan sebagai laki-laki atau perempuan. Ini bebas ya. Namanya slogan bebas, yang pasti Bu Deta hanya menunjukkan bentuk slogan itu seperti ini. Tulisan tuh jauh lebih menonjol dibanding gambar. Gambar tuh hanya lebih berupa hiasan. Ya, misalnya ini seperti ini. Kemudian di halaman 10 ini refleksi, ya. Apakah aku sudah berusaha secara sungguh-sungguh dalam mengembangkan diri? Bagaimana dengan kalian? Bagaimana caranya? Misalnya Bu Deta jawab seperti ini, misalnya nih. Ya, dengan cara rajin belajar, mengikuti dengan eskur, rajin berlatih, mengikuti les, dan terserah kalian. Jawabannya seperti apa yang sudah kalian lakukan. Nomor 2, sikap dan niat apakah yang harus aku miliki agar bisa mengembangkan bakat dan kemampuan secara lebih baik? Contohnya misalnya ini. Sikap dan niat saya yaitu untuk tidak bermalas-malasan. Selalu berusaha, mau belajar hal baru ya, dan lain-lain. Nah, ini refleksi berarti melihat diri kalian sendiri, bukan melihat jawaban Bu Deta. Karena ini hanya contoh, maksudnya seperti ini. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di refleksi. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari LKPD yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Dan berarti selesai pembelajaran kita di LKPD yang pertama ini, ya. Nah, kalau sudah selesai pembelajaran berarti ada yang namanya penilaian, betul. Minggu depan ada penilaian tertulis, ya. Nanti selanjutnya bentuknya seperti apa Bu Deta akan beritahu di Teams, di post ya. Nah, untuk yang kalian kerjakan hari ini, kalian juga akan mengerjakan penilaian, tapi ini bukan penilaian tertulis tapi penilaian praktik. Itu yang ada di halaman 13 dari LKPD kalian. Bentuknya yang seperti ini. Nah, di situ silakan nanti kalian kerjakan ya, membuat gambar dan cerita pengalaman ketika sedang mengembangkan kemampuan. Di situ ada pertanyaan, ada perintahnya ya, silakan kalian baca, kemudian kalian kerjakan, dikumpulkan paling lambat Rabu, jadi masih ada 2 hari dari hari ini. Paling lambat, kalau hari ini kalian selesai itu lebih baik, silakan langsung dikirim ke Bu Deta. Bagaimana caranya? Nah, setelah kalian mengerjakan, kemudian difoto hasil karya kalian ini, kemudian silakan diunggah atau diupload foto hasil kerjaan kalian ini di file channel agama. Ingat, channel agama, bukan channel yang lain, nanti bingung ya. Di channel agama, Bu Deta sudah akan membuatkan folder di situ. Nama foldernya adalah penilaian praktek 1. Jadi silakan nanti kalian masukkan di file channel agama folder penilaian praktik 1 ya. Dan jangan lupa beri nama, kelas, nomor supaya udah tahu itu hasil kerja siapa. Jelas ya, ini yang kalian kerjakan hari ini dan dikumpulkan paling lambat Rabu tanggal 5 Agustus. Jadi paling lambat 2 hari dari sekarang. Ya, dan minggu depan kita akan melakukan penilaian tertulis. Bahannya dari mana? Dari LKPD semuanya, ya, halaman 1 sampai halaman terakhir, halaman 12. Sebenarnya halaman 11 12 itu lebih pada penjelasan. Ya, silakan kalian baca. Dan ditambahkan juga kalian lihat lagi video pembelajaran ke-1 dan ke-2 yang sudah Bu Deta berikan ya. Dipelajari sungguh-sungguh ya untuk penilaian tertulis minggu depan. Baik anak-anak,
Selamat belajar ya. Kerjakanlah sebaik mungkin penilaian praktiknya. Jangan asal-asalan supaya nilainya pun nilai maksimal yang bisa kamu berikan untuk diri kamu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi selamat belajar. Tuhan memberkati selalu.